dari seluruh rangkaian bacaan kita disimpulkan dalam satu tema seragam di seluruh gereja masa, saling mencukupkan. Saling mencukupkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia itu makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Mungkin dia cukup kalau sendiri makan, minum, tetapi ada satu yang paling penting dalam hidup manusia, namanya aktualisasi diri. Bahwa manusia itu hanya menjadi manusia kalau hidupnya dihargai sebagai manusia. Jadi Tarzan juga pernah menjadi manusia dan hidup di hutan, tetapi dia tidak menemukan yang disebut aktualisasi diri. Tidak ada penghargaan dari seluruh makhluk hidup atau binatang yang ditemaninya di hutan sehingga dia harus keluar. Itu. Seorang pendeta di Belanda namanya Jesikkel mengungkapkan begini, gereja itu bisa hidup dan bertumbuh tanpa punya gedung, tapi gereja akan mati tanpa pelayanan diakonia. Jadi gereja katanya itu bisa hidup tanpa gedung, tapi gereja akan mati tanpa pelayanan diakonia. Saling mencukupkan. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh pendeta itu terbukti. Sekarang ini menurut informasi gereja-gereja di Belanda itu sudah banyak yang menjadi museum. Karena gereja lebih cenderung kepada hal-hal sekuler daripada hal prinsip. Saya juga ini sebagai pendeta sering mengalami kendala dalam perkunjungan ke rumah sakit. Karena di gereja kita itu tidak dapat dibedakan mana perkunjungan pelayanan doa dan mana perkunjungan pelayanan diakonia. Sehingga kehadiran pendoa itu tidak bisa dipisahkan dari kehadiran diakonia. Agak menjadi beban, harus berpikir kapan kita pergi berdoa, ya nanti ada diakonia. Itu kemudian, padahal itu sebenarnya bukan kesalahan jemaat, itu kesalahan yang kita buat secara struktur. Seharusnya ada diakonia, tiada diakonia, pelayanan doa harus jalan. Karena doa itu juga adalah bagian dari diakonia itu sendiri. Nah, saling mencukupkan. Menurut kita, apa lawan dari kasih? Lawan dari kasih. Silakan, ada yang mau bicara? Silakan. Lawan kasih itu adalah benci. Benci. Lawan kasih itu benci. Itu benar. Tapi ada sebuah buku saya baca, saya sudah lupa siapa sebenarnya yang menulis, Cinta dan Ketiadaan. Itu dia katakan bahwa lawan kasih itu bukan benci yang paling hakikat, tapi lawan kasih itu adalah absen, tidak ada, ketidakadaan. Apa yang membuat jemaat di Korintus itu berat untuk membantu jemaat di Yerusalem? Bukan karena dibenci, bukan karena tidak disukai, tetapi karena dalam diri jemaat di Korintus tidak ada lagi kasih itu. Tidak ada muncul simpati dan empati terhadap jemaat di Yerusalem. Ketidakadaan, itulah lawan kasih yang sesungguhnya. Kalau benci sebenarnya lama-lama selesai rasa benci, sudah akan muncul lagi yang lain. Biasanya kalau di film-film kita lihat kalau sudah balas dendam, hilang itu rasa benci, muncul mie. Tapi sekarang ini yang menjadi lawan terbesar dari kasih itu adalah miskin perasaan. Ketidakadaan lagi cinta. Absennya cinta. Kita bisa mengasihi orang kalau kita masih cinta. Kalau sudah tidak cinta, habis.
Aparos dari kata Yunani itu perasaan yang mengasihi. Bagaimana kita kemudian bisa saling mencukupkan? Kalau kita merasa bahwa orang lain itu adalah bagian dari kita juga. Kalau kita merasa bahwa perasaan kita masih merasa bahwa sakitnya orang lain adalah bagian dari sakit kita juga. Kalau kita merasa bahwa sakitnya jemaat sebelah adalah bagian dari sakit kita juga. Kalau kita merasa bahwa orang lain itu bagian yang kemudian membuat kita menangis kalau mereka sedang bersedih. Lihat di sekeliling kita. Dunia semakin modern, tapi yang hilang itu adalah perasaan empati. Orang bisa ada di samping sana sedang berduka, orang di sini sedang karaoke. Ya, kalau dalam kebiasaan tradisi kita pemali, bahkan perkawinan harus ditunda kalau ada kematian dan lain sebagainya. Ada tradisi yang sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat kita bahwa penting sekali punya perasaan terhadap orang lain. Coba lihat di dunia sekarang, hilang itu perasaan, mulai tidak lagi muncul rasa empati dengan orang lain. Bisa kita membiarkan ada orang lain membiarkan orang lain susah. Dan sekarang ini ada banyak terjadi pembunuhan, bunuh diri karena hilangnya perasaan itu. Perasaan bahwa kalau saya melakukan ini orang lain akan susah. Sekalipun yang saya lakukan ini terhadap diri saya sendiri. Tidak ada lagi perasaan bahwa kalau saya melakukan tindakan ini, saya mengakhiri hidup saya, anak-anak saya akan susah, pasangan saya akan susah, keluarga saya akan susah. Tidak ada lagi perasaan itu. Kebencian kemudian menghapuskan banyak hal dalam perjalanan hidup manusia. Tidak ada perasaan. Ada juga yang kemudian yang selalu merasa bahwa hidupnya itu berada dalam ketiadaan, tidak punya apa-apa, sehingga tidak mampu melakukan untuk mencukupkan, saling mencukupkan. Mungkin kita merasa bahwa apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya apa-apa untuk membantu orang lain. Orang lain juga tidak bisa membantu saya. Kenapa saya harus membantu mereka? Ingat, diakonia itu bukan bicara tentang bantu-membantu saja. Diakonia itu bicara tentang adanya rasa bahwa di dalam apa yang kita miliki itu ada bagian orang lain juga. Diakonia itu adalah bukti bahwa kita bersyukur. Orang-orang yang tidak lagi mempunyai perasaan sosial, hidupnya sesungguhnya tidak ada lagi di dalam ungkapan syukur. Dia bisa menyelesaikan segala perkara dalam hidupnya. Dia bisa menyelesaikan tanggungan-tanggungannya, tapi tidak dalam ungkapan syukur. Tapi itu dianggapnya sebagai bagian kewajiban yang harus diselesaikan. Saling mencukupkan. Bagaimana kita saling mencukupkan? Ketika kita saling menghargai satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kelebihan kita harusnya dihargai orang lain. Dan apa yang menjadi kelebihan orang lain harusnya dihargai, kita menghargainya. Dan rupanya dalam membantu orang lain itu kita mendapat kesempatan untuk memproduksi hormon oksitosin, hormon yang kemudian membuat kita lebih senang, lebih bahagia, lebih gembira. Kenapa? Karena kesusahan paling susah itu adalah melihat orang lain bahagia. Kalau masih dalam diri kita susah, kalau lihat kita pantas senang, itu susah yang paling susah. Tapi kebahagiaan yang paling bahagia itu adalah ketika kita bahagia melihat orang lain bahagia. Ikut saja gembira pada saat orang bergembira. Ikut bahagia pada saat orang bahagia. Maka itulah sebenarnya yang paling, orang itulah yang paling bahagia. Apalagi jikalau saudara bahagia karena terlibat dalam proses mencukupkan kebutuhan orang lain. 2 Korintus 9 ayat 12 berkata begini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga
melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Siapa yang tidak kenal Ebenezer? Jemaat Ebenezer, Gereja Raja Masa di Makassar, sangat terkenal dengan jumlah persembahan yang besar. Dan ya bolehlah dikatakan bahwa kemudian mereka merasa lebih dari gereja-gereja yang ada di seluruh Gereja Raja Masa. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari kemudian ketika mereka ternyata harus bermasalah dengan sangkutan miliaran rupiah untuk tanah gerejanya. Mereka tidak bisa berbuat sendiri sekalipun mereka memiliki banyak hal. Mereka harus melibatkan seluruh warga Gereja Raja Masa. Dan hanya dalam tidak cukup 1 tahun semua dapat dilunasi. Artinya apa? Itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak membutuhkan orang lain. Semua orang saling membutuhkan. Dan bagaimana baru kemudian kita menikmati hidup ini? Berusahalah untuk kemudian merasa bahwa kita ini tidak cukup tanpa orang lain. Sejago-jagonya kita ada kekurangan tak? Harus ada orang lain. Sehebat-hebatnya laki-laki butuh perempuan. Sekarang ini juga ada perjuangan perempuan untuk melakukan hal yang sama. Tapi sehebat-hebatnya perempuan butuh laki-laki. Sehebat-hebatnya seorang ayah butuh kehadiran anak. Butuh orang lain. Kita butuh itu. Untuk itu kalau ada orang di sekitar kita jangan dimusuhi. Justru kehadiran mereka itu pastikan bahwa untuk mencukupkan kebutuhan kita. Begini-begini kondisinya Pangki dikirim ke Paraili, tapi untuk mencukupkan kebutuhan berjemaat di Paraili. Tapi bukan berarti ketika Pangki dipindahkan ke sini itu ke jemaat Salukalando kekurangan, tidak juga. Karena ada orang lain yang datang kemudian mencukupkan kekurangan itu. Sehingga dengan begitu siapapun kita adalah bagian penting dari persekutuan ini. Kehadiran kita sesungguhnya mencukupkan kebutuhan persekutuan di sini. Jangan ada orang yang memiskinkan diri dan berkata saya tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah bahwa kehadiran kita di persekutuan ini adalah bagian dari cara Tuhan mencukupkan kebutuhan persekutuan ini. Siapapun kita, tentu lebih lagi yang lain. Dalam bentuk apapun kita dipanggil untuk saling mencukupkan. Tuhan memampukan kita untuk memaknai firman-Nya. Perekonomian boleh sulit. Materi boleh berkurang, tetapi pelayanan diakonia tidak hanya diukur pada uang saja. Pelayanan diakonia bisa dalam bentuk doa, pikiran, tenaga, dan hal-hal lain yang kita miliki. Mari mencukupkan kebutuhan orang lain. Dan percayalah bahwa ketika Anda mampu mencukupkan kebutuhan orang lain juga akan mencukupkan kebutuhan saudara. Amin.